Ternyata memberikan apa yang kita punya sebahagiannya kepada orang tua kita luar biasa pahalanya. Ya, satu kita beri, Allah ganti 1000 kebaikan, 100.000 kebaikan. Ya, makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, jangankan kita beri, kita pandang saja wajah orang tua kita dinilai sebagai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Ada di antara 5 pandangan yang berpahala, memandang air Zam-Zam berpahala, memandang Ka'bah berpahala, memandang mushaf Al-Quran berpahala. Ya, ini sudah canggih HP ini Pak. Al-Quran di masjid dan musola itu hanya sebagai hiasan saja terkadang. Kalaupun ada tadarus, mereka mengaji di aplikasi handphone masing-masing. Setelah selesai gilirannya, dia bermain HP kembali. Perlu kita ketahui, walaupun boleh ya, tetapi lebih utama membaca Al-Quran, memandang mushafnya langsung, dapat 2 pahala. Ya, memandangnya dan membacanya. Ini ya. Ternyata memandang mushaf Al-Quran juga dinilai sebagai pahala, berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pandangan yang keempat yang bernilai pahala, memandang wajah orang tua kita. Ya, sebelum timbul penyesalan, selagi masih ada orang tua itu, Pak, sering-sering kita pandang wajah mereka. Ya, sebelum pandangan yang indah itu tidak bisa lagi kita pandang ketika mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan bagaimana sedihnya kehilangan kalau kita sudah merasakannya. Tetapi kalau belum pernah merasakannya, itu ya belum. Tetapi kalau sudah dipanggil Allah, orang tua kita, ayah kita, ibunda kita, istri kita, barulah kita sadar, oh ternyata benar ya, ternyata begini rasanya ya. Kemudian yang paling dahsyatnya ini pahala sedekah ini Bapak Ibu, satu kita beri, Allah berikan 900.000 kebaikan. Kepada siapa ini? Alal alimi au faqihin, ya, kepada orang ahli ilmu, ya, atau ahli fikih, besar pahalanya ternyata. Makanya anak-anak, guru-guru yang mengajarkan anak kita itu baca Iqra, alif-alif, besarkan dia Pak, ya, muliakan dia, ya. Terkadang ini kita membedakan antara guru yang mengajar agama, Al-Quran, Iqra dengan pelajaran yang lain. Ya, kita ambil saya contoh, les matematika, bahasa Inggris ataupun yang lain tidak berat rasa ke hati kita 500.000 1 bulan. Ya. Tetapi mengaji antara maghrib isya, ya, MDA, katakanlah maghrib isya ini 20.000 per bulan, alhamdulillah, mono enggak 1 bulan, mono enggak 1 tahun, ya kan? Ya. Ataupun yang lain, ini sering kami rasakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar suaranya ini ya, suara ustadznya atau ya. Baik, kita ulang dulu dah satu pantun, boleh Bapak Ibu? Ya. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, singgah sebentar membeli rendang. Ya. Yang menjawab salam dengan semangat, semoga hidupnya berkah dan banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua beserta jajaran kepengurusan Masjid Al-Mu'min. Begitu juga dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak Ibu yang berbahagia, juga para imam kita, ya. Imam kita ini Bapak Ibu, kami satu alma mater, ya. Kami sama-sama menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Istiqomah, ya, di Padang Sidimpuan. Sama juga dengan Imam Masjid As-Suhada, juga kami sama-sama satu alma mater di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Padang Sidimpuan. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita ini, kami ingin menyapa terlebih dahulu, ya, ada Bang, viral kita ini nanti. Ya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang penting badan sehat, uang banyak tidak jadi masalah, ya Pak ya. Ya, kalau banyak uang kita, sehat badan kita, bisa kita berinfak Bapak Ibu, ya. Bisa kita beramal, ya. Tidak lagi kalau lewat kotak infak warna ungu terus yang keluar parkir ungu, ya kan. Nah, lewat jalan kotak infak juga warna ungu, tetapi luar biasa cita-citanya ingin masuk surga Firdaus, ya. Luar biasa, ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita ada rezeki, ya, ada dana kita, kita bisa melaksanakan haji dan umroh. Kalau Bapak Ibu ingin segera melaksanakan haji dan umroh, ada amalannya Pak, ya. Kalau Bapak Ibu bersedia, biar saya kasih tahu amalannya. Kira-kira Bapak Ibu pengen tidak? Iya kan? Amalannya yang pertama kita baca setiap pagi itu surat Al-Waqiah Pak, ya. Surat Al-Waqiah ini memang pemancing rezeki, ya. Kemudian setelah itu surat Ar-Rahman, ini kita baca. Setelah itu kita baca lagi surat Al-Hajj, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Hajj. Kalau Bapak Ibu sudah baca 3 surat ini, belum juga berangkat, ambil surat tanah, ya. Insya Allah berangkat. Tak ada surat tanah Pak Ustadz, ambil surat kebun sawit, ya. Insya Allah cepat berangkat itu, ya. Berangkatnya nanti sama kita juga, bersama PT, ya, Bima Lindo Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kami, ya, keutamaan berinfak, ya, demi kemakmuran masjid. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita ada ini kitab Tanqihul Qaul, ya, sarah daripada Lubabul Hadis yang ditulis oleh ulama besar Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya. Matan daripada Lubabul Hadis, ya, lil Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau ini merupakan ulama besar. Kenapa dikatakan ulama besar? Ya, beliau terpilih menjadi imam di Masjidil Haram dan mengajar di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Tentunya orang-orang, ya, yang menjadi imam dan mengajar di Makkatul Mukarramah itu bukanlah orang biasa-biasa, tetapi luar biasa, ya. Luar biasa ilmunya, luar biasa amalnya, juga luar biasa akhlaknya Bapak Ibu, lengkap, ya. Al-Babus Sabi'a Asyara, bab yang ke-17, fi fadilatis shadaqah, pada menerangkan tentang keutamaan sedekah, ya. Sedekah ini sudah sering sekali kita dengar, ya, bahwasanya tujuannya baik, ya, baik untuk diri kita, kehidupan dunia kita, begitu juga dengan kehidupan akhirat kita. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la turaddu sa'ilu walau kana kafiran, janganlah kalian menolak orang-orang yang meminta sekalipun ia orang kafir. Ternyata Bapak Ibu, ya, ketika ada orang yang meminta pertolongan, berlain akidahnya dengan kita, tetap juga kita tolong Pak.
Tidak ada alasan kita untuk tidak menolongnya, tidak membantunya selagi kita bisa membantunya. Ya, ini pesan Rasulullah. Ya, sekalipun orang kafir yang meminta pertolongan kepada kita, kita beralih akibahnya. Tetapi patut kita tolong, patut kita bantu mereka. Ya, maka faqala rajulun minas sahabati radhiyallahu anhum. Berkata salah seorang dari sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Berkata beliau, "Ya Rasul, apakah kami mensedekahkan sebagian harta kami kepada orang kafir?" katanya. Ya, apakah kami boleh bersedekah kepada orang yang lain akidahnya dengan kami, berbeda akidahnya dengan kami? Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Naam. Iya. Ya, sekalipun dia tadi orang kafir, ya. Innahum khalqu min khalqillahi ta'ala, karena sesungguhnya orang kafir itu makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah kepada orang kafir saja dianjurkan kita saling tolong menolong, saling bahu membahu, apalagilah kepada sesama seakidah sama umat Islam, ya. Ini Bapak Ibu penting bagi kita, sebagaimana disebutkan dalam fi Riyadhus Shalihin, ya, pada kitab Riyadhus Shalihin. Baik Bapak Ibu, hadis yang selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tamna'u mitatas su'i, sedekah itu dapat mencegah kita dari mati yang buruk. Ini Pak, kalau kita ingin kita terhindar dari mati su'ul khotimah, banyak-banyaklah bersedekah. Dan sedekah ini, berinfak ini tak mesti menunggu kaya terlebih dahulu Pak. Ya, kadang kan kita terpikir, saya aja masih kurang Ustadz. Ya. Sama halnya Bapak Ibu kita, misalnya ada kolam atau kita ada sumur. Sumur kita ini kebetulan airnya sedikit. Bagaimana caranya agar sumur kita ini airnya banyak? Tentunya ada beberapa cara. Yang pertama, kita ambil air dari tempat yang lain, kita masukkan ke dalam sumur kita ini. Apakah itu efektif? Tidak. Cara yang kedua adalah kita gali, kita keluarkan sampah-sampahnya, kita perdalam lagi sumur kita itu, akan muncul mata air yang baru. Kalau sudah muncul Bapak Ibu, maka akan semakin banyaklah air yang di dalam sumur tersebut. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa yang ada hari ini kita miliki, walaupun itu sedikit, ya, itu dulu kita berikan. Ya, kita berikan dulu itu. Jangan yang itu kita simpan dengan harapan bertambah. Tetapi yang ada itu dulu kita keluarkan semampu kita. Dengan harapan akan muncul nantinya, akan datang nantinya sumber-sumber rezeki dari yang lain. Nah, ini Bapak Ibu penting, ya. Nah, maka beruntunglah orang yang bersedekah ini Bapak Ibu, ya. Salah satu caranya agar terhindar dia dari mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berinfak dan bersedekah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita 3 perniagaan dengan jaminan tidak akan merugi. Ya, ada Allah menawarkan kepada kita, ya, yang mana perniagaan ini, perdagangan ini Allah menjamin bila kita melakukannya ini tidak akan merugi. Tentu begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita ada usaha, tentu kita ingin usaha kita ini berkembang, meningkat, bukan gulung tikar. Ya, nah ini dia. Hanya satu jual beli perniagaan, ya, cair, laku tidak laku tetap cair Pak. Ya, apa itu Pak Ustadz? Jualan es batu. Ya, laku tidak laku tetap cair. Ya, tetapi kalau yang lainnya, kalau misalnya cabai kita tidak laku Bu, ya, apa yang terjadi Bu? Busuk. Ya, kalau sering-sering busuk bisa dipastikan ya tidak meningkat dan dikhawatirkan gulung tikar, ya. Maka innalladzina yatluna kitaballah
wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini perniagaan salah satunya yang Allah tawarkan kepada kita dengan jaminan tidak akan merugi, ya, adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka, ya, kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya. Allah berikan kita rezeki, kemudian dengan rezeki itu kita sedekahkan kepada orang yang lain, ya. Misalnya untuk kemakmuran masjid kita ini, untuk operasional masjid kita ini, ataupun untuk yang lainnya, ya. Kemudian sirra wa alaniyatan, baik secara sir, sembunyi-sembunyi tak ada orang yang melihat, ya. Ataupun alaniyatin, secara terang-terangan, ada kumpul nih Pak, saya berinfak 100 juta contohnya kan, untuk Masjid Al-Mu'min contohnya, ya kan, bagus tuh. Maka jangan kita tergadang, oh ada orang yang berinfak, ketika waktu terang-terangan, oh cari pujian tuh, ya. Apalagi nih Bapak Ibu, momennya pilkada, banyak orang yang membantu, ya. Sering terjadi dibantunya lah karpet masjid, kebetulan dia tak menang di situ, digulungnya tikar tuh kembali, ya. Hati-hati, ya. Datang dia. Makanya Bapak Ibu hati-hati, waspada. Kalau ada orang yang sebelumnya tidak pernah muncul, tak pernah menyumbang, tak sutur sapanya pun tak ramah, tiba-tiba dia ramah, luar biasa ramahnya, waspadalah, mungkin dia caleg, iya kan, mungkin dia paslon, ya. Tapi kalau memang sudah nyata-nyata Bapak Ibu berbuat dia, doakan dia, mudah-mudahan yang terbaik. Maka kalau ada pilkada ini Bapak Ibu, masyarakat kita ini cuma dua jadi itu golongannya nih. Pertama namanya ISIS. Apa ISIS Pak Ustadz? Ikut sana, ikut sini, ya. Di mana ada pertemuan A, B, C, D, datang dia. Apa tujuannya? Bagus juga tuh, ya. Untuk melihat visi misi mana yang sesuai dengannya, ya. Bagus. Mana yang terbaik nanti itu yang dipilih, ya. Kemudian namanya yang golongan yang kedua golput. Apa golput Pak Ustadz? Golongan pengumpul uang tunai, ya. Di mana ada cair di situ dia berdiri. Ini nih, ya. Makanya ada pepat di TikTok tuh lihat apa Bapak Ibu, ya. Tahu enggak perbedaan pilkada sama pilkabe katanya? Kalau pilkada kalau jadi lupa katanya. Kalau pilkabe kalau lupa jadi. Ya, lebih bagus lagi pilkabe, ya. Jadi lupa jadi bertambah anggota, alhamdulillah, ya. Nah, maka luar biasa nih Bapak Ibu, ya. Ternyata orang-orang yang bersedekah di waktu sembunyi-sembunyi, tak ada orang yang melihat maupun terang-terangan, ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan perniagaan dengan jaminan tidak merugi. Ternyata bersedekah secara sembunyi-sembunyi baik, bersedekah juga secara terang-terangan juga baik, bagus, ya. Sama-sama mendapat pahala. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka, billaili, di malam hari, wan nahari, di siang hari, ya, sirra wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu mendapatkan balasan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Luar biasa Bapak Ibu. Tergantung kita lagi, ya. Sembunyi-sembunyi baik, ya. Maka terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, mana lebih bagus, hamba Allah atau misalnya bersedekah dengan nama sendiri? Kalau nama hamba Allah bagus, nama kita sendiri juga bagus, tak ada masalah, ya. Hamba Allah. Maka ada terjadi Bapak Ibu tuh, ya. Dia ini bersedekah tak pernah dia menyebut nama, selalu di papan tuh hamba Allah. Suatu ketika tak lunak. Itu Bu Hajah yang di sana, ya, kaya, kebun sawit luar biasa banyak, mobil banyak, rumah petak banyak, tapi tak pernah bersedekah di masjid kan. Sekali dua kali masih rapat telinganya.
Makin sering nih dibicarakan nih. Itu memanglah tuh ya, ibu hajah yang di sana tuh. Ya, apa kurangnya lagi? Bentar lagi mati lagi deh, tapi tak pernah menyumbang di sedekah di masjid. Tak tahan dia lagi Bapak Ibu. Lihat tuh di papan tuh, hamba Allah tuh saya semuanya tuh katanya. Ternyata rajin dia bersedekah Bapak Ibu. Ya, hanya saya tidak diberikan nama tersehingga orang pun berburuk sangka kepadanya. Makanya ada pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau orang lain itu bersedekah dengan terang-terangan, tanamkan dalam hati kita. Kadang kan kita belum tahu apa niatnya, sudah terlebih dahulu kita berburuk sangka kepadanya, ya kan? Pasti ingin mendapatkan pujian tuh. Tapi tanamkan yang baik, ya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Niatkan dalam hati, ya Allah, ya saya ingin juga berinfak bersedekah, murahkan rezekiku ya Allah, ya. Kita berbaik sangka dulu, ya, doakan yang baik-baik, ya, semoga bisa mengikutinya ya Allah, ya, tergantung kepada pribadi kita, ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan lagi hadis yang selanjutnya, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara sembunyi, secara rahasia akan meredamkan murka Allah kepadanya. Nih Pak, kalau kita mampu bersedekah, berinfak, tak ada orang yang lain yang tahu. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Yang lainnya tidak ada yang tahu. Maka hal tersebut akan dapat memadamkan murka Allah kepada kita. Tentu luar biasa ini. Ya. Tentunya kita semua Bapak Ibu yang berbahagia tak ingin mendapatkan murka Allah. Kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqatun alaniyatu junnatum minan nar. Sedekah secara terang-terangan, jelas, tertera namanya, ada orang yang melihatnya, junnatum minan nar, sebagai perisai dari api neraka. Nih, ya, ternyata sama-sama baik Pak. Berinfak terang-terangan baik, sembunyi juga lebih baik, ya. Makanya jangan kita mencap orang lain itu ketika dia bersedekah terang-terangan, ingin pujian, ingin pamer, ya. Kita semua ternyata itu tanda hati kita kotor Pak. Padahal Nabi kita mengatakan sedekah secara sir akan memadamkan murka Allah. Secara terang-terangan, sedekah kita itu akan menjadi benteng, tameng di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa ternyata ya. Mulailah hari ini kita mencoba memperbaiki diri kita, senantiasa berbaik sangka setiap perkara yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah, infak yang kita berikan itu akan menutupi 70 pintu keburukan. Ini Pak, luar biasa. Ya, kita berinfak, bersedekah, dengan sedekah yang kita lakukan itu, yang kita perbuat itu, akan menutup kita, keluarga kita, dari 70 pintu keburukan. Misalnya, ya, pintu kebohongan, kemaksiatan, ya, ataupun yang lainnya. Bapak Ibu yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, hadis yang selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisikki tamratin. Jauhkanlah dirimu dari api neraka sekalipun hanya bersedekah dengan satu biji buah kurma. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan ini pada khotib Jumat 2 pekan yang lalu, ya. Ittaqun nar walau bisikki tamratin. Jauhkan dirimu dari api neraka, ya, walau hanya dengan usaha bersedekah 1 butir kurma. Ya, tentu tak payah tuh.
1 butir buah kurma. Karena sulitnya tak ada Pak Ustadz, jangankan 1 butir, setengahnya pun tidak ada. Misalnya ini ya. Fa illam tajidu, kalau tidak engkau dapati, tak ada yang mau kita sedekahkan ini, fa bi kalimatin thayyibatin, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat thayyibah, Pak. Kalimat-kalimat yang baik, ya. Ini penting. Ternyata sedekah ini lebih luas dia daripada infak. Kalau infak berupa harta, benda, ya, ataupun benda-benda yang cash, ya kan? Tetapi kalau sedekah ini lebih jauh, lebih besar, ya, lebih luas cakupannya. Perbuatan-perbuatan yang baik merupakan sedekah. Kita melangkah dari rumah kita, Bapak Ibu, menuju masjid yang kita cintai ini, itu pun dihitung sebagai sedekah. Ada batu di jalan, kita pindahkan, itu pun juga terhitung sebagai sedekah. Luar biasanya juga Bapak Ibu, ya. Mohon maaf, ya, hubungan suami antara istri yang sah itu juga dinilai sebagai sedekah. Ini Pak, ya, luar biasa ternyata, ya. Ini motivasi bagi yang jomblo-jomblo ini, ya. Saya dulu menyesal saya lama-lama, Ustadz, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, ya, ternyata kalau tidak ada yang kita sedekahkan, ya, karena sulitnya ekonomi kita pada saat itu, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat yang baik, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, al kalimatut thayyibatun shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan dihitung sebagai sedekah bagi pelakunya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastahinu min i'ta'il qalil. Janganlah kalian merasa mindir, merasa malu ketika kalian bersedekah hanya sedikit. Ya, kadang kan kita timbul rasa minder kita, Bu. Ya, sedikitnya 1 biji kurmanya. Ya kan, contohnya ini. Segan kita, malu kita ketika bersedekah dengan yang sedikit ini. Ya, Rasul ingatkan kita, janganlah kalian merasa malu, merasa mindir ketika bersedekah sedikit, ya. Kemudian Rasul ingatkan, fa innal hirmani aqallu minhu, karena sesungguhnya, ya, tidak bersedekah yang sedikit itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Ini Bapak Ibu, ya. Ternyata orang yang tak bersedekah, tak berinfak sedikit, lebih sedikit daripada orang yang bersedekah sedikit. Ya, ini penting. Ini berapa kemampuan kita, ya. Walaupun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ya, 5.000 rupiah, 100.000 rupiah, alhamdulillah. Yang penting dalam beramal ini, ya, makanya biarlah sedikit tetapi istiqomah, ya. Makanya ada perkataan ulama kita, Bapak Ibu, al istiqomatu, keistiqomahan melakukan amal-amalan yang baik, ya. Misalnya kita mengaji, bersedekah, rutin kita laksanakan, ya. Rutin, tidak pernah tinggal, maka itu al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Keistiqomahan yang kita lakukan itu lebih baik daripada 1.000 karamah yang kita miliki, ya. Kita Bapak Ibu mungkin 1-2 belum ada karamah kita, ya. Harapan kita dengan kita istiqomah melaksanakan amal-amal yang baik, ya, kita mendapatkan, ya, lebih baik daripada, ya, orang-orang yang memiliki 1.000 karamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan naharatsul malaikatu yaumal qiyamah.
Ya, barang siapa ya yang mencaci seseorang yang meminta pertolongan, ya, yang membentak. Terkadang kan Bapak Ibu ada orang lain memang benar-benar butuh dia, ya, minta pertolongan datang kepada kita, ya. Kemudian kita bentak, tak senang kita dengan hal itu, ya. Datang dia ke rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nampak kita langsung dari mukanya, oh ini wajah-wajah minjam duit ini, kan? Ya, memang luar biasa terkadang ini. Kalau waktu minjam duit luar biasa mukanya, senyumnya, ya kan? Oh, ucapannya pun manis, ya kan? Setelah dapat tak pernah muncul lagi. Ini yang bahayanya nih. Lebih garang lagi dia, Pak. Ya enggak? Lebih garang daripada yang membantu, ya. Maka walaupun seperti itu, Nabi ingatkan kita, ya, janganlah kalian membentak orang yang meminta bantuan kepada kalian ataupun membentak orang yang meminta-minta. Ya, kalau kita tak setidaknya jangan kita bentak, ya. Mohon maaf belum ada seperti itu. Ya, maka orang-orang yang membentak, orang yang meminta-minta ini, maka para malaikat kelak akan membentaknya di hari kiamat. Ya, kita sering membentak orang, Pak, ya, dibalas oleh para malaikat nantinya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahrul huril ini qabdatut tamri wa falqul khubzi. Ya, maharnya ataupun mas kawinnya para bidadari itu adalah segenggam kurma dan sepotong roti. Ya Pak, kalau ingin bapak-bapak mendapatkan bidadari surga, maharnya adalah segenggam kurma dan sepotong roti. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Sekalipun kita hanya bersedekah segenggam kurma dan sepotong roti, pahalanya, hadiahnya kelak Allah berikan bidadari surga. Luar biasa ini, ya. Jangan sakit hati, ya ibu-ibu, ya. Ya. Bapak-bapak ingin bidadari surga apa bidadari dunia? Tentunya bidadari surga. Ya, kenapa bidadari surga? Karena bidadari surga itu berbeda dengan bidadari dunia. Kalau bidadari surga, dia tidak protes kalau tidak diberikan uang belanja, ya kan? Tapi kalau bidadari dunia sudah dikasih pun masih protes dia, apalagi tidak dikasih. Tetapi walaupun seperti itu, ibu-ibu, ya, jamaah Masjid Al-Mu'min, jangan berkecil hati. Kami sampaikan kabar gembira, ya. Di dalam kitab Nisaul Ahlil Jannah, Bu, ibu-ibu semua nih, wanita-wanita soleha yang ada di dunia ini, kalau kelak ibu masuk dalam surga, ya, kecantikan ibu lebih cantik daripada bidadari surga sebanyak 70 kali lipat. Ya. Makanya, Pak, bidadari surga itu lebih cantik dengan bini awak yang ada di dunia ini, Pak. Kalau dia masuk surga, kita doakan masuk surga, ya, lebih cantik, kalah bidadari surga asli itu, ya, walaupun di dunia ini hidungnya pesek, ya kan, sering melawan, ya, ataupun yang lainnya, ya. Tetapi kalau kelak masuk dalam surga beliau, ya, wanita-wanita solehah yang ada di dunia ini, parasnya, kecantikannya lebih cantik daripada bidadari surga. Bapak Ibu yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu syai'un azimun. Ya, sedekah itu adalah sesuatu yang besar, yang agung, yang luar biasa. Ya. Qalaha salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali, ya. Ini luar biasa ternyata sedekah ini, ya, infak yang kita berikan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali. Ya.
Kemudian ya, hadis yang lainnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, as-sadaqatu turaddul bala, ya, sedekah yang kita lakukan itu, infak yang kita berikan itu akan menolak bala, ya, akan dijauhkan kita dari bala, berkah daripada sedekah infak yang kita keluarkan tersebut, ya. Wa tawulul umrah, ya, dan dapat memanjangkan umur, ya. Di samping Bapak Ibu menolak bala, juga dapat memanjangkan umur. Apa makna panjang umur di sini? Ya, apakah memang awalnya umur kita 50 tahun bertambah menjadi 100 tahun? Ya, memanjangkan umur maksudnya adalah menjadikan umur berkah dan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Maka terkadang umur ini, ya, tidak dilihat seberapa panjangnya umur kita, tetapi bagaimana umur yang setelah diberikan Allah kepada kita ini bermanfaat, banyak manfaatnya kepada yang lain, ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang yang sudah 60 tahun tetapi manfaatnya kepada yang lain sedikit. Ada juga yang masih muda, ya, tetapi luar biasa manfaatnya kepada orang lain, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, kemudian agar kita semakin bersemangat, ya, termotivasi kita untuk bersedekah ini, ya. Qala al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, berkata, ya, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, annas sawabas shadaqati khamsatu anwa'in, bahwasanya pahala sedekah itu, kata beliau, ada 5 tingkatan. Ternyata Pak, ya, ketika kita bersedekah ada 5 tingkatannya, ya. Tingkatan yang pertama, kata beliau, ya, wa wahidatun bi asratin, ya, 1 Allah balas 10 kali kebaikan. 1 kita berikan, diganti Allah sebanyak 10 kali kebaikan. Kepada siapa ini? Wahia ala sahihil jismihi, ya, ya. Ketika kita bersedekah, berinfak kepada orang yang sehat badannya, 1 kita beri, dibalas Allah Ta'ala 10 kebaikan. Ini luar biasa nih, ya. Ketika kita berikan kepada orang yang mampu, yang masih sehat kuat, ya, kita berikan kepadanya, maka 1 diganti Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Wa wahidatun bitis'ina, 1 Allah ganti 10 kebaikan, 90 kebaikan. Ini meningkat nih Bu, ya, tis'in, ya, 70 kebaikan, ya. Ya. 1 kita berikan, Allah ganti 70 kebaikan. Kepada siapa ini? Kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Makanya kita lihat, walaupun Palestina itu jauh dari negeri kita, kenapa semangatnya kita menolong mereka luar biasa, ya? Karena mereka tidak aman, ya, tersakiti, terzolimi. Bentuk saudara kita satu akidah, juga ada juga orang lain yang tak seakidah dengan kita, membantu mereka. Maka termasuklah menolong mereka itu, 1 Allah ganti 70 kali kebaikan, ya. Alal a'ma juga termasuk kepada ketika kita membantu menolong orang-orang yang buta, Bapak Ibu. Kemudian wawahidatun, 1 kita beri, diganti 900 kebaikan. Luar biasa ini, ya. 1 diganti 900 kebaikan. Kepada siapa ini? Kepada para kerabat kita yang sangat membutuhkan, ya. Makanya menolong kerabat kita yang membutuhkan itu banyak pahalanya, Pak. Terkadang kan dalam kehidupan ini memang benar-benar butuh dia, ya. Dia tahu ada sama kita, diutarakan apa yang menjadi maksud dan hajatnya, sudah diceramai setengah jam, 1 jam,
pada akhirnya tidak ada bantuan itu walaupun 100 rupiah. Ini kan, padahal saudara sendiri, kerabat sendiri, seayah seibu, ya. Kalau ditanya pun dia bapak ibu, dia juga tidak ingin seperti itu, ya. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Wa wahidatun, satu kita beri, diganti Allah Subhanahu wa taala 100.000 kebaikan. Kepada siapa ini? Alal walidaini, kepada kedua orang tua kita. Ini ternyata memberikan apa yang kita punya sebahagiannya kepada orang tua kita luar biasa pahalanya, ya. Satu kita beri, Allah ganti 1.000 kebaikan, 100.000 kebaikan, ya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, jangankan kita beri, kita pandang saja wajah orang tua kita dinilai sebagai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Ada di antara 5 pandangan yang berpahala: memandang air Zam-Zam berpahala, memandang Ka'bah berpahala, memandang mushaf Al-Quran berpahala. Ya, ini sudah canggih HP ini Pak. Al-Quran di masjid dan musola itu hanya sebagai hiasan saja terkadang. Walaupun ada tadarus, mereka mengaji di aplikasi handphone masing-masing. Setelah selesai gilirannya, dia bermain HP kembali. Perlu kita ketahui, walaupun boleh, ya, tetapi lebih utama membaca Al-Quran, memandang mushafnya langsung, dapat 2 pahala, ya, memandangnya dan membacanya. Ini, ya. Ternyata memandang mushaf Al-Quran juga dinilai sebagai pahala, berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang keempat yang bernilai pahala, memandang wajah orang tua kita. Ya, sebelum timbul penyesalan, selagi masih ada orang tua itu, Pak, sering-sering kita pandang wajah mereka. Ya, sebelum pandangan yang indah itu tidak bisa lagi kita pandang ketika mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan bagaimana sedihnya kehilangan kalau kita sudah merasakannya. Tetapi kalau belum pernah merasakannya, itu, ya, belum. Tetapi kalau sudah dipanggil Allah, orang tua kita, ayah kita, ibunda kita, istri kita, barulah kita sadar, oh ternyata benar, ya, ternyata begini rasanya, ya. Kemudian yang paling dahsyatnya ini pahala sedekah ini Bapak Ibu, satu kita beri, Allah berikan 900.000 kebaikan. Kepada siapa ini? Alal alimi au faqihin, ya, kepada orang ahli ilmu, ya, atau ahli fikih, besar pahalanya ternyata. Makanya anak-anak, guru-guru yang mengajarkan anak kita itu baca Iqra, alif-alif, besarkan dia Pak, ya, muliakan dia, ya. Terkadang ini kita membedakan antara guru yang mengajar agama, Al-Quran, Iqra dengan pelajaran yang lain. Ya, kita ambil saya contoh, les matematika, bahasa Inggris ataupun yang lain, tidak berat rasa ke hati kita 500.000 1 bulan. Ya, tetapi mengaji antara Maghrib Isya, ya, MDA, katakanlah Maghrib Isya ini 20.000 per bulan, alhamdulillah, mononggak 1 bulan, mononggak 1 tahun, ya kan? Ya. Ataupun yang lain, ini sering kami rasakan ini. Ngaji nanti privat, ya, Ustadz, bulan ini dulu ya. Udah 2 bulan ngaji, dibayar 1 bulan Pak. Ya, itu tapi bukan yang di sini, di sana, ya. Kalau di sini 1 bulan ngaji diberikan honornya 3 bulan. Alhamdulillah. Ya, semakin sejahtera guru ngaji kita di sini, ya. Besar pahalanya, ya, memberikan kepada guru-guru kita, memuliakan mereka, ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, masih lama lagi Ustaz. Saya kalau ada kamera ini hilang bahan saya, Pak. Saya tak biasa tampil di depan kamera. Jadi saya juga teringat kata senior saya, antum kalau ceramah itu jangan lama-lama, kata beliau.
Iya kan? Kenapa? Kalau lama-lama apalagi masih pemula, dikhawatirkan salahnya lebih banyak daripada benarnya. Oh iya ya. Kemudian lagi kata beliau, ya, satu hal yang perlu engkau ketahui, panjang ceramah, singkat ceramah, insya Allah tidak akan menambah dan mengurangi isi amplop katanya. Ya, nah, jadi saya ceramah ini tidak panjang, saya amalkan ini. Ya, kata senior saya ini memang baik senior saya ini. Ya, baik, terakhir Bapak Ibu, ya kita kutip surah Al-Hadid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, ya. Wal musaddiqat, sesungguhnya seseorang laki-laki yang bersedekah maupun perempuan, aqradullaha qardan hasana, ya. Mereka itu akan mendapatkan hal-hal yang baik, hasanah. Yudha'afu lahum ajruhum, akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada mereka, baik yang bersedekah itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagai kesimpulan pada materi kita tentang keutamaan sedekah ini, sedekah yang kita lakukan ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan di antara 8 pintu surga itu ada namanya satu babus sodakoh, pintu yang dilewati oleh orang-orang yang dermawan, ya. Makanya as-sakhiyun qaribum minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribum minal jannah, dekat dengan surganya Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Wa ba'idum minan nar, dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Wal bakhilu, orang yang pelit, qalid, ya, bakhil. Ba'idum minallah, pertama dia jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dan dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya. Makanya ada istilah di kampung kami Bapak Ibu, ya, alakna qalid, kuburan nasopit, ya. Orang yang pelit kuburannya sempit, ya. Berarti kalau orang yang dermawan, insya Allah kuburannya akan lapang, ya. Maka salah satu amalan yang tidak terputus, kata kuncinya Bapak Ibu, ya. Nah, ini poin terakhir ini. Kata kuncinya, umur boleh berakhir asalkan amal terus mengalir. Nah, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, ya. Mana tahu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan hormat. Baik Bapak Ibu, jemaah yang ingin bertanya silakan. Dari bapak-bapaknya ada? Biasanya Mas Rianto nih.